Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok Senin tanggal 13 Mei 2024. Yang pertama kita akan cek saham MTech. Hari terakhir market itu turun cukup dalam ya, turun 5,45% ke level 416. Waktu itu sempat jebol support dan buat low baru kita pakai aja, misal buat Fibonacci. Maka untuk area support resisten terdekat untuk saham MTech ada di level ini sih ya, untuk resistennya di 424. Semoga aja besok Senin itu bisa breakout lagi di atas itu ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksi MTech hari tanggal 8 kemarin itu hari Rabu ya, Senin Selasa Rabu, hari Rabu tanggal 8 Mei. Untuk MTech asingnya sendiri net sell 11,6 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MTech, tanggal 8 secara keseluruhan sih didistribusi ya, jadi turunnya saham MTech itu distribusi oleh BB, CC, ZP, AK. Ini malah broker-broker asing ya, jadi untuk asingnya distribusi BB, CC, ZP versi asing net sell. Kemudian untuk lokalnya pun nampung ya, asingnya distribusi, lokalnya nampung, harga sahamnya turun ya. Kalau untuk besok Senin sih mungkin lihat aja ya di awal market. Kalau secara technical misal belum bisa breakout lagi di atas 424, mending wait and see aja dulu. Walaupun untuk saham MTech itu sebenarnya ada sentimen bagus ya, yaitu kuartal satunya profit, nggak rugi lagi. Jadi IPS nya 4, dan kalau lihat cara valuasi di harga saat ini sih 0,7 ya, jarang-jarang jauh di bawah 1, dan hampir nggak punya hutang sih ya. Paling nggak untuk ROE nya udah nggak minus sih. Kita lihat aja untuk besok Senin ya, semoga bisa breakout. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, amannya sih nunggu konfirmasi breakout di atas 424 ya. Breakout di atas itu resisten selanjutnya di 470. Jadi kalau mau swing atau scalping untuk saham MTech itu tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Jadi kalau mau trading bisa dipertimbangkan sih ini saham satu ini. Oke, itu untuk saham MTech. Lihat aja apakah bisa breakout atau enggak di atas 424. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak ya. Harganya juga turun cukup dalam kemarin Rabu, turun 4% ke level 120. Kalau secara technical ini masih cenderung sideways di harga bottomnya ya, di area support ini harganya nggak kemana-mana, cenderung sideways, naik turun di area 120-an, kurang lebih di level itu sih. Kalau kita gunakan Bollinger indikator ya, ini sih kayaknya untuk beberapa hari ke depan ya, kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana, ada potensi masih sideways di harga bawah ini sih. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bukalapak secara teknikal. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu ada yang akumulasi. Untuk saham Bukalapak sendiri kemarin tanggal 8 secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang akumulasi ya, yaitu BB. Dan kalau kita perhatikan BB yang masuk versi asing ya, malahan di sini untuk BB versi asing 100% transaksinya buy, nilai transaksinya 13,7 M dan net B 13,7 M. Jadi turunnya saham Bukalapak itu sebenarnya ada yang nampung, yaitu BB versi asing. Untuk AVGB nya untuk BB ada di 120 dan harga penutupannya di 120 juga ya. Jadi di harga bawah ini BB nya masuk cukup banyak ya. Ya semoga saja besok bisa itu sih naik ya. Mungkin kalau mau tiktokan di saham Bukalapak ini lumayan juga ya, profit 34%.
Kalau langsung masuk misal naik, untuk resistennya secara histori di level ini 130, mungkin dekat-dekat 130 ke berat buat breakout di atas itu mending diamankan aja. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalpingan, antisipasinya kalau jebol di bawah 116 ya, misal langsung nge-HK dan naik ya, target price-nya di sini. Tapi kalau jebol di 116 ya diantisipasi aja, amannya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu untuk saham Bukalapak, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham DMMX ya, ini jarang kita bahas tapi karena harga sahamnya kemarin turun cukup dalam ya, 10% ke level 63. Ini kalau setelah histori udah ngeri ya, penurunan saham DMMX udah di bawah sekali nih. Waktu itu sempat terbang cukup tinggi dan akhirnya nyungsep ya, bukan nyungsep sih, bearish ya. Beberapa hari terakhir ini ARB malahan ini ya habis ARB. Kalau kita lihat untuk saham DMMX, apakah ada yang nampung atau enggak? Kok malah RTI sih? Ruginya itu ya tambah banyak di kuartal 1 ini DMMX. Kalau kita lihat di sini tanggal 8 kemarin yang jualan PDYB yang ya ada yang nampung juga sih sebenarnya ya, yang nampung PG. Untuk PG 100% buy, jadi ditampung oleh PG. Kalau kita lihat dari awal bulan ketika harganya turun-turun terus, baru PG sih yang nampung. DMMX ya, kalau kita lihat transaksinya sih sebenarnya belum ada yang akumulasi banget. Kalau kita lihat valuasinya rugi ya, minus beberapa waktu terakhir ini, rugi-rugi terus. Harusnya minus cukup banyak, dan yang cukup apa ya, yang menarik mungkin dari DMMX itu liquidity ratio-nya ya, hutangnya masih cukup aman sih, tapi mungkin karena rugi ya, harga sahamnya turun cukup dalam. Secara valuasi PBV-nya 0,7 ya, kalau rugi sih sebenarnya kurang aman ya. Mungkin nunggu ada sentimen positif atau profit lah, nunggu udah nggak rugi lagi. Mudah-mudahan untuk saham DMMX ini bisa mulai up tren ya, tapi untuk besok sih kemungkinan masih ada potensi turun sih. DMMX ini yang floating di market 21%. Kemudian dari segi kepemilikan saham sih sebenarnya ini sih, kalau mau entry ya, kalau data-data tidak mau pullback lumayan berani ya. Tapi untuk jangka pendek mungkin masih turun sih, pantau aja. Ini udah mendekati 50. Hati-hati ya, kalau tidak di 50 mending jangan buru-buru entry lah yang belum punya posisi ya. Kalau belum ada sentimen yang bagus, mending wait and see saja untuk saham DMMX. Kayaknya ada potensi ke 50 ini kayaknya ya. Kita lihat aja untuk besok minggu depan gimana. Kalau kita lihat dari awal bulan April yang nampung ya PG sih baru masuk kemarin ya. Oke, itu untuk saham DMMX ya. Semoga aja nggak tidur di 50, tapi kalau mau entry lebih amannya ketika harganya udah ada tanda-tanda mau pullback naik lah, ada perlawanan naik, itu mau entry buat trading ya, disclaimer. Kalau untuk swing atau invest agak beresiko untuk saat ini. Oke, itu untuk saham DMMX ya. Selanjutnya kita akan cek saham Sido muncul. Tanggal 8 kemarin nggak banyak pergerakan ya, secara teknikal beberapa hari terakhir masih cenderung sideways di range area supportnya 695 lah. Kemudian resistennya di 750. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Sido asingnya masih masuk ya sampai hari Jumat, Jumat tanggal 8 kemarin asingnya masih masuk. Kalau kita lihat dari tanggal 1
net B 33,2 M, walaupun nggak masuk dalam jumlah yang cukup besar gitu, tapi konsisten masuk ini untuk aslinya di saham Sido. Jadi kemungkinan masih cukup aman, harganya di atas ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari kemarin tanggal 8 Mei itu yang masuk juga asing nih, ZPAKBK kan, broker-broker asing, ZPAKBK-nya versi asing. Dan kalau kita perhatikan juga ZPBK itu masuk enggak trading lah ya, mudah-mudahan untuk investasi jangka panjang sih. Selama ini aja nggak ada sentimen negatif ya, dan pendapatan Sido masih bertumbuh positif ya, potensinya masih bisa naik sih kalau menurut saya. Untuk skenario-nya ya masih sama seperti kemarin-kemarin, mungkin akan sideways dulu, mudah-mudahan bisa breakout dalam waktu dekat. Kalau konfirmasi breakout atau berhasil breakout di atas 750 ya ngejar 820. Tapi kalau mau entry amannya ya untuk level harga ini ya dekat-dekat 700 lah, 700 ke bawah itu cukup aman. Kalau mau entry di 720 sebenarnya agak nanggung, tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang ya disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Sido ya, selama ini aja secara teknikal kalau nggak jebol di bawah 695 cukup aman. Selanjutnya kita akan cek saham KAEF ya, turun cukup dalam kemarin tanggal 8, turun 3,38% ke level 715. Kalau secara teknikal untuk supportnya masih di 700 ya, 700 695 itu area support terdekat untuk saham KAEF, dan resistennya di 775. Beberapa kali mencoba breakout tapi gagal ya, jadi secara teknikal ini sideways di area ini 695 sampai 775. Kalau kita lihat untuk transaksinya KAEF tanggal 8 kemarin untuk aslinya net ya kecil ya untuk transaksi KAEF ini, sepi, kecil juga ya untuk nilai transaksinya. Belum ada yang akumulasi sih. Melihat transaksinya sepi ya mungkin ada potensi masih turun. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing ya pantau aja level ini 695, semoga nggak jebol di bawah itu ya. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Coba kalau kita lihat untuk valuasi KAEF di harga saat ini, wah ini laporan kuartal 4 malah belum diupdate ya. Kalau di RTI kuartal satunya gimana ini, rugi, BBB-nya 0,4 tapi ROE-nya minus, hutangnya juga cukup gede, kurang bagus ya untuk liquidity ratio-nya. Jadi kalau mau invest atau swing di saham invest di KAEF kurang aman lah untuk saat ini. Mending wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk trading selama tingkat volatilitasnya tinggi ya, kalau mau trading tapi jangan banyak-banyak ya. Soalnya nilai transaksinya ya kita tadi lihat sendiri ya, nggak ada yang masuk dalam jumlah yang gede-gede banget. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham KAEF. Untuk market cap-nya sih sebenarnya nggak kecil-kecil banget ya, 3,9 triliunnya kecil lah, tapi masih banyak yang lebih rendah daripada ini. Yang floating di publik untuk sahamnya sebanyak 10% aja sih sebenarnya. Jadi 89% itu dipegang negara ini, Persero kan, PT Bio Farma. Ya mudah-mudahan kalau nyangkut nggak tinggi-tinggi banget, kesusul lah mudah-mudahan. Selama nggak jebol aja ini di bawah di bawah 695 ya, itu cukup support lumayan kuat ya. Waktu itu juga beberapa kali mantul di area sini ya. Kalau mau entry misal yakin tuh saham KAEF itu bisa rebound naik ya, antisipasinya kalau konfirmasi jebol di bawah 695 itu diantisipasi aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham KAEF. Selanjutnya kita akan cek saham LPPF ya, Matahari Department Store. Untuk saham LPPF hari Rabu kemarin turun 4,10% ke level
1520. Kalau secara teknikal udah di bottom ya, udah di area support bawahnya. Kalau secara teknikal misal kita pakai Fibonacci, ya harga saat ini itu area support sih, support Fibonacci-nya. Mungkin untuk besok lihat ya di awal market, kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan. Untuk target price-nya misal hijau itu ada di 1710 ya. 1710, 1720 itu resistennya lumayan tinggi sih sebenarnya, dan harga penutupan ini di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham LPPF tanggal 8 kemarin secara keseluruhan sih nggak didistribusi oleh KZ ya. KZ yang jualan versi lokal ini 100% net jualan, jadi murni distribusi 1,1 M. Hitungannya belum ada yang napung sih, jadi kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham KAEF ya. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry karena takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Waktu itu bahkan sempat ke 1400-an ya. Hati-hati aja kalau langsung di kamera. Oke, itu untuk saham LPPF. Selanjutnya kita akan cek saham SCMA. Walaupun kalau nggak salah sempat terbang ya hari sebelumnya itu, tapi malah turun lagi. Ini mirip-mirip sama MTech ya kan, satu grup. SCMA kalau secara teknikal sih untuk resistennya di sini ya masih di 142, 140, dan harga penutupan kemarin tanggal 8 itu pas di area support. Jadi mungkin lihat di awal market, kalau langsung merah wait and see aja dulu, takutnya bisa ke 116117, tapi langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Target price-nya lumayan ya, resistennya masih di 142. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham SCMA tanggal 8 kemarin secara keseluruhan ada yang distribusi, tapi ada juga yang nampung. Yang nampung PDGR, yang distribusi BB net sell 4,7 M ya, akan net sell 2,6. Untuk BB nya yang jualan versi asing, akannya juga asing, jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal untuk saham SCMA ya. Asingnya sendiri net sell sebanyak 8,9 M, cukup banyak ya itu hitungannya, dan lokalnya pun nampung nggak sebanyak distribusi asing, jadi harga sahamnya turun cukup dalam. Hati-hati aja kalau langsung di kamera, jangan buru-buru buat entry. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham SCMA ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham auto. Untuk saham auto, waktu itu sempat naik cukup tinggi, tapi untuk tren saat ini itu lebih cenderung ke arah bearish ya. Penurunannya cukup ini ya, walaupun nggak tajam banget, cuman ini kalau trennya seperti ini kurang bagus ya. Biasanya agak panjang ini tren bearishnya, turun perlahan lah. Ada potensi seperti itu. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi hari tanggal 8 kemarin. Auto aslinya net sell 9 M-an ya, dan kalau kita lihat nilai transaksinya 15,9, hitungannya cukup banyak itu 9 M. SCM auto. Untuk auto yang nampung lokal, untuk aslinya jualan ya. Ini untuk aslinya jualan BB, BK, CC. Kalau kita perhatikan nilai transaksi dan net sell-nya hampir sama, jadi cenderung distribusi ya. Untuk BB versi asing ini malah 100% jualan. Yang nampung lokal, GR versi lokal nampung 5,9 M ya, didistribusi oleh asing sih. Hati-hati aja kalau lihat asingnya distribusinya lumayan banyak, kayaknya dapat aja masih turun. Apalagi ini juga kemarin kan XDAT ya wajar turun. Kalau mau entry amannya di level, kalaupun mau entry itu cuman itu sih
Untuk saat ini kalau lihat trend bearish seperti ini berharapnya ya technical rebound aja dulu ya. Kalau buat uptrend mungkin masih wait and see aja. Hati-hati kalau misal besok minggu depan itu jebol ya, harga 1940 itu secara technical Fibonacci itu area support sih. Ini walaupun ninggalin gap up, gap down cukup lebar. Ya hati-hati aja ya kalau langsung dibuka merah. Supportnya lumayan dalam soalnya bisa ke 1600-an ya kalau sampai jebol di bawah 1940. Kalau kita lihat di sini untuk saham auto secara valuasi apakah masih wajar di harga saat ini? Ya sebenarnya kuartal satunya naik ya. Dan kalau kita lihat fundamentalnya ya dari segi pendapatan itu terus bertumbuh untuk saham auto. Jadi dari segi profitabilitas nggak usah diraguin, cukup bagus. PBV-nya 0,6. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya. Dividend yield-nya lumayan tinggi, 8,8% loh. Pernya 4, di bawah 5 malah ini 4,9. Wah menarik ini. Equity ratio-nya masih cukup aman, hampir nggak, utangnya ini masih aman lah. Jadi sebenarnya kalau mau entry di harga saat ini lumayan berani ya kalau secara valuasi ya, kita bicara valuasi. Tapi kalau secara teknikal mungkin lihat aja di awal market buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, siapa tahu langsung bisa hijau ya. Antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 1940 itu ya jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut loss. Secara fundamental cukup bagus ya, pendapatannya naik terus, kemudian valuasinya juga nggak terlalu mahal, 0,6 kali aja PBV. Nggak tahu ini kalau secara histori ya, soalnya jarang kita ikuti. Di sini bisa dicek ya, PBV-nya 0,6, melihat pairnya 4, 0,6, yieldnya lumayan tinggi ya. Sebenarnya lumayan sih, valuasinya cukup menarik ya. Secara fundamental bagus ya, tunggu momen aja, tanda-tanda pullback baru entry. Oke, itu untuk saham auto. Selanjutnya kita akan cek saham Pakuan ya, Pakuan. Ya untuk saham Pakuan Jati ini juga secara pendapatan sih sebenarnya apa ya, bagus ya, naik, profitnya naik cuman di kuartal satu ini yang kayaknya agak turun sih. Ya kan laporan kuartal satunya turun. Betul, kalau kita lihat ke belakang di tahun 2021 sampai 2023 bertumbuh ya. Kemudian di harga saat ini valuasinya 0,9 di bawah 1. ROE-nya 6, nggak tinggi-tinggi banget sih. Utangnya juga aman sih, untuk liquidity ratio-nya cukup bagus ini untuk saham P1. Secara teknikal juga udah di bottom ya. Jadi sebenarnya untuk saham Pakuan Jati ini cukup menarik sih kalau untuk swing ya. Ya mudah-mudahan kalau mau entry di harga saat ini resikonya nggak terlalu dalam. Kemarin Jumat kemarin tanggal 8 hari Rabu itu turun cukup dalam sih. Coba kita cek apakah ada yang nampung. Untuk saham P1 secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing ya, ini yang jualan malah asing, ZP, BB, BKAK. Untuk asingnya jualan net sell sebanyak 15M, dan yang nampung lokalnya pun nampung nggak sebanyak asing jualan ya, jadi didistribusi. Hati-hati kalau misal besok langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru buat entry. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham P1. Ini cenderung bearish ya ternyata. Coba kita cek secara teknikal. $350 itu support selanjutnya, lumayan dalam juga ya. Kalau kita lihat dividennya, RUPS-nya tanggal 12, masih cukup lama. Ya
wait and see aja dulu sih. Kalau misal besok langsung di kamera mungkin seperti itu ya untuk saat ini ya. Kalau mau investasi jangka panjang cukup menarik sih sebenarnya untuk P1, tinggal tunggu momen aja sih atau tunggu ada sentimen yang bagus. Untuk saat ini sentimennya kurang bagus sih, kuartal satunya turun ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham P1. Selanjutnya kita cek saham BSDE. Hari Rabu kemarin juga turun cukup dalam 2,62% ya, ke level 930. Kalau secara histori kok secara histori broker summary, BSDE tanggal 8 kemarin nggak ada yang akumulasi banget sih, yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Kalau saham konstruksi turun ada potensi juga ikut-ikutan turun ya, ini saham BSDE. Secara teknikal sih untuk support kuatnya ada di 880. Kalau mau entry untuk besok agak nanggung sih, mungkin pantau aja level ini ya. Support secara Fibonacci ada di 925 ya, 925. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham Sola ya, saham yang hari pertama IPO kemarin ditutup arah ya. Kalau kita lihat walaupun sempat turun tapi naik lagi. Kalau kita lihat transaksinya yang jaga harga di saham Sola ada YP ya. YP-nya net P 7,1 ya. Sebenarnya sih didistribusi oleh AI 16,5 M, tapi ada yang jaga harga yaitu YP, MG. Keduanya ini kan cenderung scalpingan ya dan masih net buy. Selain YP, MG juga XL, CC, XI, PD ya, cukup banyak broker-broker retail ini yang juga ikut-ikutan entry. Untuk AVGB-nya untuk YP, MG ada di 132, 133, harga penutupannya di 148. Berarti floating profit, hati-hati untuk besok ya. Kalau turun ya udah floating profit sih nggak ada salahnya buat diamankan ya. Udah profit 35% itu mending diamankan aja daripada besok turun dan susah buat keluar. Tadi AVG-nya di 130-an ya, anggap 135 ya. Buat patokan supportnya di 135 ini. Jebol di bawah itu mending wait and see sih, jangan buru-buru entry. Kalau mau scalpingan ya lihat bid offernya ya, jangan pakai duit gede-gede karena scalpingan ya. Ya untuk nilai transnya masih cukup lumayan sih, tapi kalau mau cari aman di sini AVGB-nya YPMG di 133, 132. Turun ya ini sih 135, 130, 13 berapa tadi, 130, 132 ya. Ya anggap aja ini sih. Kalau misal turun di area 135, 134 itu ada tanda-tanda mantul naik ya, disclaimer kalau mau entry. Kayaknya ada potensi mungkin ya, skenario-nya kalau di awal market itu dibuka hijau dulu, habis itu ada rawan koreksi. Mungkin seperti itu aja sih. Yang udah floating profit mending diamankan sih kalau untuk saya, untuk menurut saya sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Sola. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.